satu peluang usaha yang masih terbuka lebar adalah usaha di bidang makanan ringan. Makanan ringan menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat. Tingginya peminat makanan ringan didukung oleh perubahan gaya hidup masyarakat modern yang cenderung memilih makanan yang praktis, lezat, dan mudah ditemukan. Selain itu, makanan ringan juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena pangsa pasar yang luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Maka dari itu, saya membuat proposal usaha dimsum mentai karena adanya potensi besar untuk menghadirkan variasi dan inovasi dimsum yang tidak hanya lezat, tapi juga menarik bagi konsumen. Berikut akan saya jelaskan beberapa aspek terkait usaha dimsum mentai untuk meninjau keberhasilan usaha ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Alfi Rahma Salsabila, biasa dipanggil Bila. Dari kelas akuntansi 2022 C2 Universitas Pelita Bangsa. Aspek bisnis. Visi dan misi adalah elemen yang sangat penting, di mana visi dan misi merupakan pekerjaan yang ditentukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan di masa depan sebagai manifestasi dari tujuan. Visi dari usaha dimsum mentai ini adalah menghadirkan inovasi kuliner dengan menggabungkan cita rasa tradisional dan modern melalui produk Dimension atau dimsum mentai edition yang berkualitas tinggi dan memiliki cita rasa yang otentik. Misi produk Dimension yaitu yang pertama, menyajikan dimsum berkualitas tinggi dengan rasa yang konsisten dan menggunakan bahan baku terbaik. Yang kedua, mengembangkan produk Dimension dengan varian rasa baru yang menarik dan relevan dengan tren kuliner. Yang ketiga, memberikan layanan pelanggan yang ramah, cepat, dan efisien. Yang keempat, menjaga kualitas dan memberikan harga yang bersaing di pasaran. Yang kelima, memperluas jaringan distribusi, baik melalui gerai booth, layanan online, kemitraan, dan kolaborasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Tujuan jangka pendek produk Dimension yaitu yang pertama adalah membangun branding, fokus pada pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk Dimension di kalangan konsumen lokal melalui promosi di media sosial dan promosi di bazar. Yang kedua, peningkatan penjualan, menargetkan penjualan yang stabil di gerai atau restoran yang telah dibuka, serta melalui kemitraan dengan toko dan layanan pengantaran makanan. Yang ketiga adalah pengembangan menu, mengembangkan variasi produk Dimension yang lebih banyak seperti varian isi, topping, dan saus untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Tujuan jangka panjang produk Dimension ada dua, yaitu membuka lebih banyak cabang gerai Dimension di kota-kota besar di Indonesia dan mencapai status merek yang dikenal luas di kalangan konsumen, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Beberapa potensi usaha yang dimiliki produk Dimension yaitu pasar yang luas. Dimsum adalah makanan yang sudah dikenal luas, sementara mentai adalah elemen rasa yang tengah populer. Gabungan keduanya menarik bagi konsumen yang menyukai rasa baru dan kuliner yang inovatif. Selanjutnya adalah kemudahan distribusi. Dengan adanya platform pengantaran makanan online, produk ini dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen tanpa terbatas oleh lokasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap makanan praktis dan siap saji, Dimension sebagai camilan atau makanan utama yang mudah dihidangkan memiliki potensi pasar yang besar. 3 keunikan utama produk Dimension yaitu perpaduan rasa yang unik, karena Dimension menggabungkan kelezatan dimsum tradisional dengan saus mentai yang creamy, pedas, dan gurih, serta menawarkan cita rasa yang menarik. Yang kedua, Dimension memiliki varian isi dan topping yang banyak. Dimension menawarkan varian isi seperti isian ayam dan udang, lalu varian topping seperti keju, nori, dan lain-lain. Dan yang terakhir tentu saja penyajian yang praktis dan menarik. Dimension disajikan dengan tampilan yang menggugah selera, dengan warna saus mentai yang menggoda dan menggugah selera visual, serta dikemas dengan wadah aluminium foil yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Aspek pemasaran. Target pasar produk Dimension yang pertama adalah konsumen muda. Segmen ini termasuk mahasiswa, pekerja, dan penggemar kuliner yang suka mencoba rasa baru dan unik. Yang kedua adalah pecinta kuliner cepat saji, yaitu orang-orang yang mencari pengalaman kuliner baru yang memadukan elemen tradisional dan modern. Dan yang ketiga adalah konsumen yang mencari makanan praktis. Dimension sangat cocok untuk konsumen yang menginginkan makanan cepat saji, praktis, dan enak. Produk ini dapat dinikmati di restoran atau dibeli melalui pengantaran.
Kebutuhan konsumen mencakup ke dalam 3 poin. Yang pertama adalah kenyamanan dan kepraktisan. Konsumen menginginkan makanan yang mudah dijangkau, baik untuk makan di tempat maupun dibawa pulang. Yang kedua, kualitas yang konsisten. Konsumen menginginkan produk yang memiliki kualitas rasa yang stabil dan bahan baku yang terjaga kesegarannya. Lalu, yang terakhir dan yang paling penting adalah harga yang terjangkau, terutama bagi segmen yang lebih muda dan pekerja yang sering makan di luar. Berikut adalah rencana pemasaran produk Dimension. Yang pertama adalah penjualan langsung, yaitu membuka gerai yang menyajikan Dimension dengan pengalaman makan yang nyaman, serta menonjolkan keunikan produk. Yang kedua adalah platform pengantaran online, menyediakan Dimension melalui layanan pengantaran seperti GoFood, GrabFood, dan platform lokal lainnya, serta menjangkau konsumen yang tidak dapat datang langsung ke gerai. Dan yang ketiga adalah kemitraan dengan restoran atau gerai lainnya, yaitu menjalin kerjasama dengan restoran atau gerai makanan lainnya untuk menjual Dimension sebagai menu tambahan di tempat mereka. Periklanan dan promosi yang digunakan oleh produk Dimension mencangkup ke dalam 3 poin. Yang pertama adalah media sosial. Menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan Dimension dengan foto menarik, video proses pembuatan, dan testimonial konsumen. Yang kedua adalah influencer marketing. Bekerja sama dengan influencer kuliner dan food blogger untuk mereview Dimension dan mempostingnya di platform mereka, menarik perhatian audiens yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah promo dan diskon. Mengadakan promo potongan harga seperti diskon untuk pembelian pertama, diskon bundling, atau program loyalitas konsumen untuk menarik lebih banyak pembeli. Masalah-masalah yang berpotensi dihadapi oleh usaha produk Dimension ini yaitu permintaan yang tidak stabil. Salah satu masalah yang potensial adalah fluktuasi permintaan. Meskipun Dimension menawarkan inovasi rasa, konsumen bisa saja jenuh atau bosan jika tidak ada inovasi lebih lanjut atau jika tren makanan baru muncul dengan cepat. Lalu, keterbatasan sumber daya bahan baku. Dimension menggunakan bahan baku yang cukup spesifik seperti saus mentai dan bahan-bahan segar untuk dimsum. Ketergantungan pada bahan baku yang tidak selalu tersedia atau harganya yang fluktuatif bisa menjadi tantangan, terutama jika terdapat kesulitan dalam pasokan. Dan yang ketiga adalah persaingan yang ketat. Di pasar kuliner yang semakin berkembang, terutama makanan cepat saji, banyak kompetitor yang juga menawarkan produk inovatif, termasuk dimsum dengan berbagai rasa atau topping. Hal ini bisa membuat merek Dimension harus terus berinovasi agar tetap menarik minat konsumen. Risiko dan hambatan yang mungkin saja terjadi pada usaha ini. Yang pertama adalah risiko kesehatan dan keamanan makanan. Mengingat makanan adalah produk yang terkait langsung dengan kesehatan konsumen, risiko terkait kualitas dan keamanan bahan makanan bisa memengaruhi reputasi bisnis dan menyebabkan kerugian besar. Yang kedua, ketergantungan pada platform pengantaran makanan. Mengandalkan platform pengantaran makanan seperti GoFood atau GrabFood bisa menjadi hambatan jika terdapat perubahan kebijakan atau biaya komisi yang tinggi, serta jika platform tersebut mengalami gangguan. Hal ini dapat mempengaruhi volume penjualan, terutama jika sebagian besar konsumen membeli melalui platform tersebut. Yang ketiga adalah perubahan tren kuliner yang cepat. Industri kuliner seringkali dipengaruhi oleh tren yang berubah dengan cepat. Jika Dimension gagal beradaptasi dengan tren atau preferensi konsumen yang baru, bisnis ini dapat kehilangan daya tariknya. Yang keempat adalah kendala keuangan dan pembiayaan. Memulai dan mempertahankan usaha kuliner memerlukan modal yang cukup besar. Jika modal tidak cukup atau pembiayaannya tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha. Dan yang terakhir adalah fluktuasi harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku terutama untuk komponen saus mentai atau bahan dasar dimsum dapat berdampak pada margin keuntungan. Jika biaya bahan baku naik dan harga jual tidak dapat dinaikkan secara proporsional, ini bisa menekan keuntungan. Tindakan alternatif yang dapat dilakukan diantara lain adalah meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Menggunakan bahan baku berkualitas tinggi yang selalu segar dan terjamin keamanannya adalah kunci untuk menghindari masalah terkait kesehatan dan reputasi. Selain itu, menjaga konsistensi rasa dan penyajian produk juga sangat penting untuk membangun loyalitas konsumen. Yang kedua, memperluas saluran distribusi.
Untuk mengurangi ketergantungan pada platform pengantaran makanan, bisa dipertimbangkan untuk membuka saluran distribusi langsung seperti layanan pengantaran in-house atau bekerja sama dengan lebih banyak platform, serta membuka lebih banyak cabang di berbagai lokasi strategis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, penyesuaian dengan tren pasar. Melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami tren kuliner yang sedang berkembang. Misalnya, memperkenalkan opsi vegetarian atau bahan yang lebih sehat sebagai alternatif bagi konsumen yang lebih peduli dengan pola makan sehat. Yang keempat, pengelolaan keuangan yang lebih ketat. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang lebih efisien dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi dan melakukan pemantauan rutin terhadap pengeluaran dan pendapatan. Pengelolaan kas yang baik akan membantu mencegah masalah keuangan dan menjaga arus kas tetap stabil. Dan yang terakhir adalah pencarian sumber daya bahan baku alternatif. Untuk mengatasi ketergantungan pada bahan baku tertentu, penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pemasok atau bahkan mempertimbangkan untuk memproduksi bahan tertentu sendiri. Ini akan mengurangi risiko fluktuasi harga bahan baku. Berikut ini adalah beberapa biaya yang digunakan untuk membuat 750 porsi dimsum per bulan. Di antaranya ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencakup sewa tempat, gaji karyawan, listrik dan air, serta pemasaran. Total biaya tetap adalah 2.200.000. Lalu, biaya variabel mencakup kulit dimsum, daging ayam, bumbu, gas, pengemasan, dan lain-lain. Total biayanya mencapai Rp6.050.000. Ringkasan keuangan usaha produk Dimension. Yang pertama, pendapatan bulanan. Penjualan 750 porsi per bulan dengan harga Rp20.000 per porsi menghasilkan sebesar Rp15 juta. Yang kedua, biaya bulanan. Biaya tetap sebesar Rp2.200.000 termasuk sewa tempat, gaji karyawan, listrik dan air, serta pemasaran. Biaya variabel sebesar Rp6.065.250 termasuk bahan baku dan pengemasan untuk 750 porsi. Yang ketiga, laba bersih, yaitu pendapatan bulanan sebesar 15 juta dikurangi biaya bulanan sebesar Rp8.265.250 dan hasilnya adalah Rp6.734.750 yang merupakan laba bersih. Dan yang keempat adalah break even point atau BEP. Untuk mencapai titik impas diperlukan penjualan 185 porsi per bulan. Penahapan finansial terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama, persiapan awal, memulai usaha dengan modal awal. Contohnya, mengalokasikan dana untuk peralatan, bahan baku, dan kebutuhan operasional awal, serta menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp untuk promosi. Tahap yang kedua, yaitu operasional bulanan, menjaga stabilitas operasional dan keuangan, dengan mengalokasikan dana untuk biaya variabel dan biaya tetap. Lalu dengan pengembangan pemasaran, di media sosial, diskon pelanggan baru, dan lain-lain, serta menambah modal kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tahap yang ketiga adalah pengembangan usaha. Tujuannya meningkatkan skala keuntungan dengan ekspansi produksi, investasi alat dan infrastruktur, promosi dan branding, serta pembukaan cabang baru. Kesimpulan dari pembahasan produk Dimension ini, yang pertama adalah potensi pasar yang besar. Dimension memiliki peluang untuk menarik perhatian berbagai segmen pasar, khususnya milenial dan Gen Z yang cenderung mencari pengalaman kuliner baru. Yang kedua, analisis finansial yang menjanjikan. Dimension menunjukkan potensi keuangan yang sehat dengan laba bersih yang dapat meningkat seiring dengan ekspansi dan peningkatan penjualan. Dan yang terakhir, risiko dan hambatan yang dapat dikelola meskipun terdapat risiko yang harus dihadapi seperti fluktuasi permintaan, kompetisi yang ketat, dan perubahan tren pasar. Dengan inovasi produk yang konsisten dan strategi pemasaran yang tepat, risiko tersebut dapat diminimalisir.